Video ini memperkenalkan berbagai simbol adat yang melibatkan unsur hewan dalam budaya etnis di Sulawesi Utara. Simbol tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial, identitas kolektif, dan hubungan antara manusia, hewan, serta lingkungan dalam struktur budaya lokal. Dari kawasan ini disebut porong tokai. Jadi porong tokai bagian dasarnya ini dari rotan, kemudian di sini ada beberapa aksesoris di atas ini. Pertama ini dari langkau atau anoa, kemudian uak atau burung taun, baru ini ada bulu dari ayam hutan putih. Di sini ada juga ular dari perunggu, aksesoris ular dari perunggu. Semua ini memiliki arti. Di sini burung uak ada dua, ada sepasang. Semua ini memiliki arti. Yang pertama dari bulu ini. Bulu ini dari bulu ayam putih ini simbol daripada dunia atas, simbol daripada kebersihan hati, simbol daripada pendahulu. Kemudian ada tanduk anoa ini atau langkau. Langkau ini biasa dipakai oleh simbol ini biasa dipakai oleh para pemimpin, di mana ini menyimbolkan kepemimpinan dan kekuatan dan keberanian. Baru kemudian ada uak atau burung taun ini ada sepasang. Uak ini diibaratkan dari semua burung yang ada, ini yang paruhnya paling besar. Jadi artinya pemimpin besar ini, kemudian ini bermakna kewibawaan. Baru kemudian ada lagi ini yang dari perunggu, ular kepala dua, atau di sini disebut rambut liwa ilang. Rambut liwa ilang, dia yang memakainya ini selalu bermakna dia penghubung antara manusia, atau kayopaan, semesta, dan sang halik, sang pengadap kehidupan, Kampung Beleng Mangkok. Baru kemudian ini ada ini namanya santi. Santi ini berbentuk kepala ular hitam. Kepala ular hitam ini atau ular hitam ini dia selalu menjadi simbol para warane, para teterusan, para pemimpin perang dulu. Ular selalu menyimbolkan tentang adaptasi, kemampuan beradaptasi. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, tapi yang mampu beradaptasi, dialah yang mampu survive. Di sini ini bagian dari peter, ini dari kaki. Ini ada taring dari babi rusa, babi hutan, babi rusa, kemudian dari yakin. Ini sama simbol pemburu. Keter, taring-taring yang diikatkan di kaki ini menyimbolkan kekuatan, sama dengan yang di tangan. Di sini ada gading dari gading gajah. Gading gajah ini simbol bahwa yang memakai ini seorang pemimpin. Kemudian ada yang dari ular dari bahan perunggu ini, sama seperti topi tadi, simbol adaptasi, simbol kekuatan, simbol daripada leluhur yang selalu terikat dengan kita, selalu melindungi kita. Emang itu beberapa orang yang sih memang masuk sampai di kedalaman kita di mengondomi memang sengaja berkait. Menurut beberapa info yang saya dengar, saat memang di Koyewa katanya mencari orang. Jadi ada beberapa orang di Koyewa besar. Koyewa besar ya. Di Koyewa besar ya. Orang-orangnya sering masuk hutan.
sering masuk hutan, tujuannya itu sebenarnya untuk cari gaharu. Pohon. Jadi dulu sering keluar gaharu di tengah hutan yang memang belantara sekali. Maka mungkin mampulah saja di sini belum pernah masuk di kawasan itu. Tapi namanya orang-orang yang memang niat untuk cari kayu itu, orang masuk di hutan itu bahkan 3 minggu. Ada yang terpulang untuk mempertaruhkan diri untuk mendapatkan hasil hutan. Tapi dalam proses perjalanan itu kan mereka mungkin sangat, jadi itu mereka sering kaitan dengan anak atau beli hutan. Masih ada sih beberapa yang kadang kemudian diburu dan dikonsumsi. Konsumsi. Beberapa orang di Lumba juga, termasuk Pongkang juga, katanya pernah makan itu. Katanya enak nih, apa? Enak katanya. Bantong itu bantong. Itu kalau yang biasa dikonsumsi. Jadi sapi tadi terkait dengan budaya di dalam itu segala macam. Ya Muslim biasanya itu ada, makanya di setiap desa wajib gitu. Dia nggak bisa, sangat jarang orang Mongondo itu bilang bahwa kenapa saya meyakini bahwa itu sudah bagian dari budaya, karena nggak pernah tergantikan. Artinya kalau itu bukan lagi dianggap budaya kan diciptakan dan tidak jadi kami. Iya. Pindah. Tetap bisa. Iya. Makanya jadi bahan candaan di Mongondo itu kalau sudah nikah, itu namanya orang Mongondo bilang begitu. Kalau bumpang itu, apa itu bumpang itu membanting. Artinya kok sebuah banting sapi belum. Potong gitu ya, potong. Ya, jadi begitu kan. Yang kedua misalnya saat pacaran, kemudian dia sama ada niat nikah, yang cerita yang dia niat teman. Saya mau pardon pun sapi aku yang artinya semua serugus sapi ya. Itu maksudnya kita ini semua orang yang kita ini serugus sapi kita ini. Gitu. Jadi makanya saya meyakini bahwa itu sudah bagian dari budaya karena memang tidak bisa terganti lagi. Selamat sore. Sekarang kita berada di Cagar Budaya Waruga Sawangan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Waruga Sawangan. Waruga yang berada di Cagar Budaya Waruga Sawangan ini berjumlah 144 waruga. Dan tadinya dia tersebar di kebun-kebun, di samping pekarangan rumah, di belakang rumah. Dan tahun 1977 dikumpulkan di tempat ini, dijadikan cagar budaya dan diresmikan tahun 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Daud Yusuf dan Gubernur Sulawesi Utara waktu itu Bapak Worang. Dan saat ini yang di samping saya waruga dengan motif ular naga. Ular naga itu dipercaya oleh orang Cina. Yang mereka percaya itu ular naga sebagai transportasi ke alam baka atau membawa mereka ke surga. Dan di sampingnya ada beberapa garis, yaitu menunjukkan berapa jumlah mayat yang diisi dalam waruga ini. Kalau ini ada 1, 2, 3 berarti 3 mayat yang dikuburkan di dalam waruga ini. Untuk motif-motif lain, Bu? Untuk motif-motif lain ada biawak, di sebelah sana ini ayam, ada jenggernya, kedua. Kalau ini ular naga. Kalau ular naga kepercayaan orang Cina sebagai transportasi ke alam baka atau membawa mereka ke surga. Kalau ayam ini menunjukkan status sosial mereka waktu itu sebagai tabung ayam. Menyabung. Iya. Ya, waktu biawak menunjukkan status sosial mereka itu saat itu sebagai pemburu biawak. Kalau di sini sebagai pemburu babi hutan, pemburu tikus ekor putih. Jadi di waruga itu menunjukkan kalau ada gambar binatang berarti status sosial seorang bapak itu waktu itu seorang pemburu. Begitu. Kalau belum gagak hitam juga. Ada, tapi simbol kalau gagak hitam dan gagak putih ada.
di dalam kebudayaannya orang Mongondo ada. Gagak hitam itu disebut gatala, gagak hitam. Kemudian gagak putih itu disebut umbo. Itu dia memberi pertanda apa, Pak? Apa? Ya. Memberi pertanda apa? Nah, kalau kedua burung ini simbol kesetiaan. Simbol kesetiaan. Ya. Makanya kedua bulu-bulu dari burung ini dulu sebelum di bola Mongondo sudah punah itu ya. Itu dipakai perhiasan mahkota bagi wanita, di kepala. Ada pakaian tradisionalnya orang Mongondo itu kan menggunakan juga bulu-bulu burung gagak dan burung 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 enggang itu burung enggang itu yang iya yang ada parutnya panjang itu menggunakan juga itu. Ya, gatala, golof, gatala itu namanya kakatua hitam. Ya, kalau putih namanya umbo. Iya, UMBO, umbo. Ya, ya. Sekarang bajunya udah nggak dipakai lagi. Ya. Sudah tidak dipakai lagi baju adat itu. Anunya. Iya, topinya itu. Iya. Perempuan. Yang di mahkota Ya. masih dipakai. Itu di Pakaian adat. pakaian adat itu. Masih ada. Masih dipakai. Sekarang ini tinggal ada berapa itu mungkin itu. Karena sudah mahal, bukan mahal ya, dilarang juga kan itu. Bulu-bulunya dipakai kan itu kan hewan dilindungi juga kan itu, hingga orang kan sudah kesulitan untuk. Seingat saya itu dulu pernah saya masih dapati itu masih ada 2 itu. Saya ambil contoh bikin revitalisasi. Saya revitalisasi ya. Waktu itu ada acara ritual Menondeaga itu sebuah ritual peralihan dari anak-anak gadis yang anak-anak berpindah ke remaja. Itu ada ritualnya. Itu menggunakan itu. Menondeaga. Ini proses ritual perpindahan Menuju peralihan. Ya. Balik Ya. Balik gitu. Ya. Gadis. Ya, jadi apa istilahnya? Tapi ada di YouTube itu. Di YouTube sudah ada di YouTube itu. Dulu pakai bulu, sekarang sudah tidak diganti gitu ya. Ya. Masih ada Dulu bulu. pakai bulu, ganti. Ya, itu kan sudah tidak boleh. Kita tidak boleh lagi pakai bulu-bulu. Enggak, kalau modelnya itu. Bulu-bulunya tinggal dipasang-pasang saja itu. Tapi dasar bentuknya itu. Iya. Bang, nanti minta Ya. kirim. Upacaranya apa tadi? Menondeaga. Iya. Menondeaga. Peralihan ya. Dia jadi sebetulnya itu bukan karena peralihan, tapi dia lebih kepada pembekalan. Karena di acara ini itu kalau dulu yang sebenarnya itu dulu 40 hari 40 malam lamanya. Nah, kemudian yang paling cepat itu adalah 2 minggu 3 minggu yang paling cepat. Maleo juga ini jadi salah satu teknik orang Bomo dulu dalam rangka untuk proses analisis metalurgi. Saya cari emas tuh ya. Nah, jadi burung maleo dalam kultur Mongondo dianggap sebagai biak burawan. Jadi burung emas. Nah, burung emas. Nah, burung emas ini biasanya kan kalau di hutan
Kan bisa ada yang tidur terus dengar suaranya. Dia kayak suara perkutut. Iya. Nah, Cuma panjang. ada indikasi bahwa di mana dia datang, di situ ada potensi emas. Nah, sehingga setiap orang bisa tinggal membuka hutan baru dia tinggal di tempat tersebut dan dia mendengar itu, dia pasti yakin bahwa di sekitar itu ada potensi kandungan emas. Ya, kita masuk akal juga. Karena Maleo ini memang cari daerah termal. Iya, bagus. Dia tanam. Ya. Ya, berarti ada juga. Simbol adat berbasis hewan berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Dokumentasi ini memperlihatkan bagaimana representasi hewan menjadi media ekspresi identitas dan sarana pewarisan pengetahuan dalam tradisi adat etnis